Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang asas-asas hukum Islam, prinsip, tujuan, dan ruang lingkup Islam. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu asas-asas hukum Islam. Asas sendiri secara etimologi memiliki makna adalah dasar, alas, pondasi. Asas sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama ada asas nafyul haraji, yakni meniadakan kepicikan. Yang kedua ada asas kilatul taklif, yaitu tidak membahayakan taklifi. Artinya hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan. Yang ketiga ada asas tadarus, bertahap atau gradual. Artinya pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap, disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia. Yang keempat ada asas kemaslihatan manusia. Hukum Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada di lingkungannya. Yang kelima ada asas keadilan merata, bermakna hukum Islam sama keadaannya, tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya. Yang keenam ada asas estetika, artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan atau memperhatikan segala sesuatu yang indah. Yang ketujuh ada asas penetapan hukum berdasarkan urf yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada asas syara menjadi zatiyah Islam. Hukum Islam diturunkan secara mujmal, memberikan lapangan yang luas kepada para filosof untuk berjihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai perkembangan peradaban manusia. Asas hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, baik yang bersifat rinci maupun yang umum. Sifat asas hukum itu dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk itu. Asas-asas tersebut beberapa diantaranya itu, yang pertama ada asas keadilan, adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Yang kedua ada asas kepastian hukum, adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Yang ketiga ada asas kemanfaatan, adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yang telah disebutkan di atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum Islam. Secara umum tujuan hukum Islam sering dirumuskan dengan kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mendarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu, dan sosial. Tujuan hukum Islam juga yang pertama yaitu memelihara agama, merupakan tujuan pertama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Memelihara jiwa yaitu merupakan tujuan kedua hukum Islam karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga yaitu memelihara akal dengan kepentingannya oleh hukum Islam karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan lingkungan dan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu memelihara keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Dan yang kelima yaitu memelihara harta, adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Mungkin sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip hukum Islam. Secara terminologi, prinsip adalah kebenaran universal yang inherent di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaan. Adapun beberapa prinsip hukum Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid, yang dinyatakan dalam kalimat ya ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya.
Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan menyerahkan diri manusia kepada keseluruhan kehendaknya. Prinsip tauhid ini pun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dituntun Allah. Barang siapa yang tidak menghendaki hukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang yang kafir, zalim, dan fasim. Yang kedua, prinsip keadilan. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum dan kebijakan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi. Menurut Wahbah Az-Zuhuli, bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapatkan keuntungan dari ketetapan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksud manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidik yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakan sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah. Dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi sosial, engineering hukum. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar didasarkan pada QS Al-Imran 110. Pengategorian amar ma'ruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Yang keempat yaitu prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luasnya mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kelima, prinsip persamaan atau egalite. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah, yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis. Yang terakhir, prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memelihara makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sebagai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlarangnya hak-hak Islam yang umumnya. Tegasnya, toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup hukum Islam. Jadi ruang lingkup hukum Islam yaitu yang pertama, ibadah sebagai ruang lingkup hukum Islam, yaitu adalah peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah, yang terdiri dari mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa, maksudnya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan. Dan yang kedua yaitu muamalah sebagai ruang lingkup hukum Islam yang kedua. Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar, maksudnya tukar menukar harta, diantaranya dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan,
wasiat, warisan, dan lain-lain. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, sekian. Yang keempat, ada siasah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Siasah yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain. Yang kelima, ada akhlak sebagai ruang lingkup hukum Islam. Akhlak yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lain. Yang kelima, akhlak sebagai ruang lingkup hukum Islam. Akhlak yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lain. Yang keenam, peraturan lainnya, diantaranya makan, minum, sembelihan, berbutuh, razar, pemeliharaan anak yatim, masjid, takwa, perang, dan lainnya. Demikian. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.